Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kembali kita bersama-sama memuji dan memuliakan Allah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah, Tuhan kita, Raja kita Yesus Kristus. Yang karena kemuliaannya, yang karena kemurahannya, kita boleh bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan di tempat ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
bersyukur pada Allah, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita yang besar. Amin. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dari yang ku harapkan, bukti dari semua yang tak kulihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, oh
tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat keagungan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami yang hidup. Firman-Mu itulah pelita dalam setiap kaki kami. Amin. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang melawat kami. Engkau Tuhan yang mengasihani kami. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Badai apapun, kami yakin dan percaya tangan-Mu yang akan terus menopang kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku, Amin Yesus. aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu diam di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus.
Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih. Kau melihat setiap kami dengan segala kerinduan. Biarlah jamahan kuasa Kau nyatakan atas kami. Berkenan atas kami. Layak untuk menikmati setiap berkat firman-Mu pada pagi hari. Ini kami, ini hidup. Biarlah berkat kasih, kemurahan Tuhan semata ada bersama dengan kami melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata kita ketemu lagi di bulan ini. Kalau bulan yang lalu kita bertemu, bulan ini kita ketemu lagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak jemu-jemu melihat wajah saya.
Walaupun kadang-kadang saya sadar kalau saya bisa saja menjemukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau 2 minggu yang lalu, minggu pertama, minggu kedua, kita sudah belajar bersama-sama di tempat ini. Tentang merdeka dalam belenggu kekecewaan. Yang kedua merdeka dalam belenggu ketakutan. Pertanyaan saya, sudah merdeka atau belum? Jangan-jangan ada orang ini. Ya, sudah merdeka? Sudah ya. Hanya satu yang jawab dari sana, itu pun agak gemetaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara kemerdekaan, itu bicara suatu yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap sebagai orang Kristen. Kenapa? Bisa saja kita hanya ngomong kita sudah merdeka, tetapi sesungguhnya kita belum merdeka. Mengapa? Karena kita masih berjuang dalam hidup ini. Kadang-kadang kita bisa saja mengkambing hitamkan yang namanya perjuangan. Kalau kepleset kemudian kita berkata, kan aku cek berjuang. Ya kan? Berjuang. Kita berkata saya masih berjuang. Wajar-wajar saja kalau saya kadang-kadang hilap. Persoalannya kita banyak hilapnya timbang tidak hilapnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama. Ini kira-kira yang belum merdeka, tambahlah beban kemerdekaan kita. Ya. Tapi tenang saja, ini tidak sampai mencucurkan darah seperti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Perjuangannya sedemikian berat. Tetapi mari kita berjuang sama-sama menjadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Amin. Sekali lagi, mari kita berjuang sama-sama menjadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Banyak hal yang bisa membelenggu kita, tetapi kita tahu ketika kita sudah menjadi milik Kristus, sesungguhnya kita adalah orang merdeka. Amin. Jangan terpesona dengan suara saya. Tidak merdu-merdu juga kok. Saya tidak mau terlalu merdu, nanti banyak panggilan suara hilang, Bu. Ya. Ya memang Tuhan anugerahkan seperti ini. Mari kita buka satu bagian kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama karena hanya 2 ayat. Saya yakin mungkin karena kesibukan kita, ada yang pagi ini belum baca Alkitab. Itu keyakinan saya saja, semoga saya salah. Tapi biasanya feeling gembala itu enggak salah-salah banget. Ya. Jangan menatap saya seperti itu, seakan-akan saya adalah sesosok yang harus dihakimi gitu ya. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan 17. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Makin lama makin hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya ada satu klip video, cuma tidak bisa diputar. Next mungkin tim multimedia akan mengatasi persoalan ini gitu ya. Kira-kira begitu, sudah dikasih jempol saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab 1 Petrus ini, surat ini ditulis dan ditujukan kepada jemaat yang ada pada saat itu, di mana mereka mengalami penganiayaan, penindasan, karena iman percaya mereka kepada Yesus. Suatu hal yang tidak gampang, suatu hal yang sulit, suatu hal yang sukar, suatu hal yang butuh perjuangan yang sedemikian berat untuk bisa keluar dari setiap persoalan kehidupan yang mereka alami pada saat itu. Kenapa? Karena perjuangan mereka itu justru karena apa yang komitmen yang mereka ambil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada penderitaan kehidupan. Kan kita tidak sampai menderita sedemikian kan. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami hanya karena ulah dan tingkah laku kita.
Banyak hal. Tidak sampailah sedemikian rupa. Kalau bisa doanya Tuhan jauh-jauhkan saja di tempat lain, jangan ada di Tulung Agung. Kira-kira begitu kan? Tapi sesekali penting juga itu untuk melihat kemurnian kita. Amin. Amin ya. Haleluya. Saya tidak tahu siapa yang kabur duluan ketika ini terjadi di kita gitu ya. Semoga tidak ada. Bapak Ibu, Saudara, kalau kita melihat bagian ini, kalau membaca di ayat mulai di ayat 15 di situ, ya. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah dan seterusnya. Kemudian ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Satu sisi dikatakan merdeka, kamu sebagai orang merdeka. Tetapi sisi lain dikatakan hormatilah, taatilah. Seakan-akan bagian ini adalah suatu yang kontradiktif. Suatu yang bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Bagaimana orang merdeka tetapi harus disuruh tunduk, harus disuruh taat. Tidak merdeka dong. Terbelenggu, terkungkung, terkerangkeng mungkin bahasa kasarnya. Ya. Sedemikian rupa, bagaimana kemerdekaan itu bisa dialami? Bagaimana kemerdekaan itu bisa terjadi? Enggak ada. Bapak Ibu Saudara, tidak sedemikian bagian ini mau menyampaikan kepada kita bersama. Seorang yang merdeka, dia pasti akan tunduk. Sekali lagi, seorang yang merdeka, orang yang merdeka apalagi di dalam Kristus, dia pasti akan tunduk. Dia pasti akan taat. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mau seburuk-buruk apapun pemerintah itu adalah wakil Allah di tengah dunia ini. Yang pasti semua ada dalam rencana Tuhan. Ada maksud baik. Mungkin secara manusia kita berkata, maksud baiknya apa? Penindasan penganiayaan mungkin di orang-orang percaya di negara-negara tertentu dengan paham-paham yang sedemikian rupa, misalnya di China dan lain sebagainya. Tidak gampang di Korea Utara, tidak gampang orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sana. Apa yang indah, apa yang baik? Justru dalam hal-hal itulah jemaat Tuhan dimurnikan. Mau dimurnikan? Bareng-bareng kita pindah ke Korea Utara. Enggak begitu juga gitu ya. Tidak begitu juga. Taat kepada pemerintah, pemerintah itu merupakan wakil Allah atau berasal dari Allah. Secara jasmani, kita mengharapkan yang namanya kemerdekaan. Mengharapkan sesuatu yang ingin kita capai. Tetapi ingat, kemerdekaan itu bukan hanya bicara jasmani. Termasuk hal rohani pun kita harus merdeka. Yang namanya merdeka dari belenggu kekecewaan, belenggu ketakutan itu tidak hanya aspeknya itu bicara tentang jasmani. Sekuat dan sehebat apapun seseorang, pasti dia punya yang namanya ketakutan. Dia pasti pernah yang namanya kecewa. Cuma bagaimana ketakutan dan kekecewaan itu tidak membelenggu dia, tidak mengungkung dia atau tidak mengkerangkeng dia, sehingga dia tidak bisa keluar atau bahasa lainnya dia tidak bisa move on dalam melihat menyikapi kehidupan yang ada. Ini yang penting. Ini yang harus terjadi. Tidak ada hal yang menguasai, ya, menindas, menekan, dan mengendalikan hidup. Itu arti merdeka. Merdeka itu adalah tidak ada hal yang menguasai, tidak ada hal yang menindas, menekan, atau mengendalikan hidup. Mau jadi orang merdeka? Orang merdeka itu bukan bebas loh ya. Kalau mau jadi orang merdeka dan bebas, jadilah ODGJ. Betul itu merdeka benar. Tapi saya yakin kita tidak mengharapkan hal itu kan. Itu merdeka dan bebas tenang. Kan kita tidak mau juga seperti itu. Kecuali ada yang mau coba tukar nasib dengan salah seorang ODGJ yang sering jalan-jalan. Coba saja. Bagaimana sedemikian? Petrus memberikan perintah supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Makanya di ayat ini disampaikan kepada kita di ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dan seterusnya. Hiduplah sebagai seorang yang merdeka. Artinya, tadinya saudara dan saya ini bukan orang merdeka. Kita terbelenggu. Kita tidak bisa berbuat apa-apalah dengan kehidupan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan bagi kita sebagai perenungan dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, merdeka dari apa kita? Yang pertama, merdeka dari dosa. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Ada enggak manusia yang tidak berdosa? Enggak ada ya, sepakat kita? Roma bilang, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Titik, ayat itu final. Tidak bisa diganggu-gugat. Simple saja. Ada orang yang berkata, enggak, anak kecil itu adalah seseorang yang tidak berdosa dengan paham pola tabula rasanya. Seperti kertas putih, enggak juga. Ada yang punya anak, masih kecil diajari, maaf kata, miso, dan lain sebagainya ada? Omong kotor dan lain sebagainya? Enggak ya? Dia pulang gitu dari sekolah atau dari mana, tiba-tiba dia teriak begitu. Dapat dari mana? Karena apa penyebabnya? Itu adalah kalau kita mau merunut hal itu, ini menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Bagian ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus itu adalah orang yang merdeka dari dosa. Bukan berarti bahwa kita ini tidak berbuat dosa lagi. Kita ini potensi berdosanya udah hilang, aman. Karena kita sudah ada dalam gereja, sudah dibaptis, semua aman. Enggak percaya, coba lihat rekan kiri kanannya. Potensi berdosa itu masih ada. Dan kadang-kadang mungkin dia jatuh dalam dosa. Kalau kita banyak orang begini, dia aman-aman saja. Bisa saja kalau dia sendirian di situ, tidak ada orang yang tahu. Nah, bisa saja dia kepleset di situ. Itu kembali orang di Kalimantan. Di sini tidak ada. Kalimantan pun yang paling ujung sekali. Tidak tahu ujungnya kemana. Ya, merdeka dari dosa. Dalam artian begini Bapak Ibu, kutuk dosa itu tidak lagi membelenggu kehidupan orang percaya gitu loh. Tidak ada lagi cengkraman kutuk dosa itu bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus sudah menyelesaikan kutuk dosa itu bagi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, dibilang begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tadinya kita ini seperti itu. Saudara dan saya ini adalah hamba dosa. Diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Apapun yang kita lakukan semua mengarah kepada hal-hal dosa. Kenapa? Karena kita melakukan semuanya itu bisa saja dasar kita melakukan adalah semaunya kita. Bukan apa maunya Tuhan. Jadi orang percaya, standar kehidupan kita itu tinggi Bapak Ibu. Kembali saya ingatkan, standar kehidupan kita itu tinggi di dalam Tuhan. Makanya jadilah orang percaya yang bertanggung jawab. Jadi orang percaya itu, jangankan buat salah. Tidak buat salah aja bisa salah. Kenapa? Bahasa Inggrisnya mergoawai nyecil. Berbeda kita, lain daripada yang lain. Walaupun orang lain juga lain daripada yang lain, tapi standar hidup, grade hidup kita itu berbeda. Berbeda, tidak sama. Tidak sama. Roma pasal 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu apa sih? Orang-orang yang melakukan atau mendedikasikan hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita bersama, benarkah hal itu bisa terjadi? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepiawaian kita, jelas kita tidak bisa sampai pada titik ini. Kenapa? Tidak ada manusia yang mampu.
Dan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Siapapun kita. Jemaat? Enggak. Hamba Tuhan? Tidak juga. Jangan membela diri berkata, hamba Tuhan aja begitu kok. Apalagi saya. Sangat tidak bertanggung jawab kalau pernyataan itu muncul dari mulut kita. Mengapa sedemikian? Karena standar kita sama. Yang tidak enaknya jadi hamba Tuhan itu, tuntutannya lebih. Tuntutannya lebih. Saya dan istri sering bilang kepada anak kami, nak, tolong ya, jangan hidup seperti papa dan mama dengan sedemikian. Paling tidak kamu bisa mengikuti. Kenapa? Karena kamu anaknya pendeta. Anaknya pendeta itu, predikat pendeta mengikuti. Tidak enak. Ya. Apalagi tuntutannya tidak enak. Bapak, Ibu, Saudara, di hadapan Tuhan nanti, Bapak, Ibu, Saudara itu hanya mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tapi para pendeta, para gembala, tidak. Sudahlah mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, kemudian jemaat yang digembalakan. Ya kan? Kamu dipercayakan sedemikian saja kamu tidak bisa kok. Tuhan bilang gitu kan. Walaupun tidak ada ayatnya begitu, jangan cari ayatnya. Kira-kira begitulah. Ya. Kira-kira sedemikian. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita. Kita ini sudah dimerdekakan Tuhan dari dosa. Bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita pada kebenaran. Kebenaran mana? Kebenaran firman Tuhan. Bukan apa kata si A, si B, dan si C. Saya mau mengatakan kepada kita bersama, kami pendeta kami bisa salah. Kami bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Bisa saja salah, bisa saja keliru. Tetapi firman Tuhan sebagai dasar atau standar hidup kita, itu tidak pernah salah. Dan itu standar hidup kita bersama. Kita ini hamba kebenaran. Kalau dulu kita berdosa, kita masih dalam kendali dosa. Ya, dosa masih mengendalikan kita. Akhirnya kita jadi hamba dosa. Kita jadi hamba dosa. Yang namanya hamba dosa ya sedemikian. Hamba itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ada yang memerintah, ada yang mengarahkan. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, Dia sudah menyelesaikan itu dan membebaskan kita dari dosa. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada yang lain. Apa yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Orang bilang perbuatan baik enggak ada. Orang bilang, ada yang bilang surga dan neraka itu nanti ditimbang. Persoalannya tuh kalau timbangan rata, masuk kemana? Dan kan timbangan kalau seimbang kan dia rata kan? Terus kalau seimbang dia masuk kemana? Masa terkatung-katung? Ya jelas kalau dosanya banyak dia masuk neraka. Kalau kebaikannya banyak dia masuk surga. Persoalannya tuh kalau timbangan rata dia masuk kemana? Jangan pikirkan ini terlalu keras-keras. Ya, pikirkan sedang-sedang saja. Daripada nanti penasaran pulang, nah, silakanlah ini bisa dibahas di bagian PA nanti Pak Prenatal bisa selesaikan ini dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, sedemikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan mudah dibingungkan gitu loh. Dengan rupa-rupa mungkin pengajaran dan sebagainya berkata, oh Yesus itu bukan satu-satunya yang membebaskan manusia dari dosa. Enggak, Alkitab memberikan keterangan hanya Yesus dan satu-satunya yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ayat-ayat Alkitab jelas memberikan keterangan kepada kita. Walaupun kembali kalau orang yang suka mencari-cari kesalahan itu ya silakan saja. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab adalah standar kebenaran hidup kita, itulah kebenaran. Merdeka dalam Kristus, merdeka yang pertama merdeka dari dosa. Yang kedua, merdeka dari hukuman kekal. Kalau ditanya, Bapak Ibu mau masuk surga atau neraka?
sana yang jawab, sini enggak jawab. Mau masuk surga apa masuk neraka? Sebagai orang yang waras, pasti jawaban kita masuk surga ya. Jangan bilang masuk neraka aja, enak bakar-bakar jagung di sana gitu ya. Ya mungkin ini hanya sedikit guyonan, yang merokok bisa ambil api rokoknya di sana. Konon katanya, saya belum pernah sih ke surga atau ke neraka. Di surga itu tidak ada apinya. Ini hanya guyonan saja. Bahasa Jawanya tuh guyon parikeno gitu ya. Ibu-ibu bisa pakai ini, Pak, ingat loh. Kalau merokok terus nanti tidak masuk surga loh. Karena api itu hanya ada di neraka. Makanya disebut api neraka, tidak disebut api surga. Ini hanya intermezzo. Saya yakin yang tersinggung udah mulai buang-buang itu. Ya kalau belum, berdoalah ibu-ibu dan anak-anak muda. Mungkin ada yang sudah mulai bergeser-geser ke situ, hati-hati. Walaupun ada orang yang berkata, kasihan dong kalau berhenti merokok semua. Pegawai pabrik rokok itu banyak. Itu bukan urusan kita. Yang pasti kalau bicara medis silahkan tanya Bu Mary. Ya, jelas-jelas ada peringatan di situ. Kira-kira begitulah. Ya, saya kembali kepada bagian ini nanti daripada saya tersesat jauh gitu ya. Dalam pengharapan kita kepada Tuhan sebagai makhluk yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah makhluk atau objek yang Tuhan sudah kasihi, yang sudah Tuhan berikan kemurahannya kepada kita, tentunya pengharapan kita untuk menerima hidup yang kekal itu adalah suatu yang indah. Harapannya tidaklah kita menginginkan kita mengalami yang namanya hukuman kekal. Tetapi dalam pengharapan kita, karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai karya Allah yang agung, kita dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kita tidak binasa, kemudian kita masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini yang Allah lakukan, ini yang Allah perbuat bagi setiap orang yang mengasihi kita. Tadinya setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menuju kebinasaan. Menuju kebinasaan, jelas kita semua ini masuk neraka. Sebab upah dosa ialah maut. Dikatakan di sana. Upah dosa adalah maut, semua kita berdosa. Kita menuju kebinasaan, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kita yang tadinya menjadi objek hukuman kekal, dipindahkan oleh Tuhan, dimerdekakan dari hukum dosa. Hukuman kekal. Dimerdekakan. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Suatu yang indah, suatu yang menyenangkan, suatu yang bisa tak tergambarkan oleh apapun. Kenapa? Karena dunia tidak bisa berikan ini kepada kita. Hanya Yesus yang bisa berikan ini kepada kita. Kita dimerdekakan, merdeka dari hukuman kekal. Kita tahu bahwa dampak dosa bukan hanya membelenggu, bukan hanya menindas, tetapi kebinasaan dan kematian kekal. Tadi saya bilang, maaf kata mungkin ini agak kasar, sebagai orang yang waras, semua orang itu pasti maunya masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab bahwa kita ini memang layak untuk masuk surga. Ya. Bulan lalu saya bilang, ada orang mimpinya masuk surga. Ke gereja enggak pernah, doa enggak pernah, baca Alkitab enggak pernah, persekutuan enggak pernah. Emang dia punya orang dalam di sana. Di dunia bisa, ini berlaku, surga enggak ada. Ya. Jadi harus bertanggung jawab untuk setiap kehidupan dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa? Karena dampak dosa begitu membelenggu. Dan kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan atas manusia. Itu bukan hasil usaha manusia. Anugerah pemberian. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, hidup menjadi orang percaya itu suatu yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada orang yang menyalahgunakan kehidupan dalam anugerah ini. Enaknya jadi orang Kristen, hidup dalam anugerah. Lakukan, berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, justru supaya semakin besarlah anugerah yang kita terima. Bukan begitu maksudnya. Tidak sedemikian.
Saya yakin orang yang menerima anugerah Allah, dia pasti akan bertanggung jawab untuk anugerah yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Kenapa? Kita tidak layak loh. Maaf kata kita ini hanya sampah sebenarnya. Saudara dan saya sampah loh. Saya tidak sedang menghina kita. Tetapi kita semua ini sampah. Sampah ada artinya enggak? Enggak ada. Tetapi Tuhan ambil kita. Dia ambil, ditata sedemikian rupa. Dan hasil dari apa yang Tuhan lakukan itu bukanlah hasil usaha kita. Kalaupun kita bisa melakukan sesuatu, kalaupun kita bisa beribadah, ingat ini bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, tidak. Atau nyogok Tuhan gitu, kira-kira tidak. Kita melakukan apapun, tidak untuk bujui Tuhan, pena yang ngomong begitulah. Enggak ada. Ada orang yang bilang kasih perpuluhan supaya Tuhan berkati, terlalu kecil imannya sedemikian. Kenapa kasih perpuluhan? Udah taat aja. Kenapa ibadah? Taat saja. Jelas itu perintah. Kenapa bersekutu? Taat saja. Tidak ada sih firman Tuhannya. Kita bilang, tapi ingat, jangan meninggalkan kegiatan ibadah. Walaupun itu tidak disebut persekutuan. Nanti jangan cari, wah Pak Tutun salah ini. Gitu ya. Tidak ada sih, ikutilah persekutuan-persekutuan, itu tidak ada ayatnya. Saya kasih bocoran dulu, timbang nanti dicari nggak ada ayatnya gitu ya. Tetapi sebagai orang yang menerima anugerah Allah, kita sudah dimerdekakan dari hukuman kekal. Mari kita menyadari bahwa kemerdekaan itu anugerah Tuhan semata-mata buat kita. Dan bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa lakukan apapun Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pikir ibadah kita ini bisa membawa kita kepada keselamatan, kasihan. Kadang-kadang ya kita ini kan ibadahnya hanya mut-mutan saja. Ya kan? Hanya tergantung mood. Kadang-kadang ya ada gesekan satu dan lain, tidak datang ibadah. Kenapa? Tidak sudi. Sebelum orang itu dipanggil Tuhan, saya nggak akan ibadah. Kasihan. Kalau yang moodnya tidak baik itu duluan dipanggil Tuhan, itu ya persoalannya. Sayangnya dia berharap dia mau masuk surga kan. Orang yang tidak disukainya ini juga masuk surga. Tidak sudi dia masuk surga kan. Nah ya kenapa? Ketemu lagi dia. Di gereja aja dia tidak mau ketemu, apalagi di sana. Di sini tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, merdeka dari hukum Taurat. Loh maksudnya merdeka dari hukum Taurat itu apa sih? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali atau flashback pada latar belakang atau peristiwa diberikannya hukum Taurat bagi bangsa Israel pada saat itu, ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ada 10 tuh. 1 tidak dilakukan, gugur semua. Persoalannya mungkin 1 sampai 9 kita bisa lakukan, tetapi 10 gagal. Semua gagal. Habis-habisan kalau ikut hukum Taurat. Karena harus bawa korban setiap hari kan. Kalau salah, kalau berdosa, bawa korban. Apa yang mau dikumpulkan gitu ya. Kumpulkan, berdosa, datang, bawa korban. Nah ini yang sudah memerdekakan kita. Roma pasal 7 ayat 6 berkata sedemikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bukan hanya aturan atau perintah yang ada di dalam itu yang membuat kita takut taat. Seperti tadi saya katakan. Kita bisa lakukan 1, 2, 7 tidak lakukan, batal. Kita bisa lakukan 9, 1 tidak dilakukan, batal. Kita merdeka dari itu. Tetapi ingat, saya mau kita garis bawahi. Bukan berarti kita sebebas-bebasnya. Jadi orang Kristen itu tidak boleh bebas. Itu tadi saya bilang, kalau mau jadi orang bebas, radio ODGJ, wes itu aja, titik. Nggak ada.
Tetapi orang percaya itu dia adalah orang yang merdeka. Merdeka di dalam Kristus. Merdeka dari hukum Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu hanya berfungsi sebagai hukum moral. Sebagai pengingat. Pengingat. Kalau mau lakukan sesuatu terlihat kan hukum moral. Hanya mengingatkan saja. Loh, bukan berarti kita tidak harus, kalau begitu kita tidak pakai ini, kita tetap pakai. Tetapi yang namanya standar moral, kita tidak bisa memenuhi semuanya itu, jelas. Kalau bukan Kristus yang melayakan kita. Hukum Taurat itu hanya hukum upacara. Dalam hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Maksudnya aturan main yang hanya sebatas seremonial itu loh. Tidak lagi berlaku. Siapa sekarang yang tidak berbuat dosa dalam seminggu? Saya yakin jelas tidak boleh bawa sapi tarik ke sini, korbankan di sini, dibakar di sini. Kira-kira tidak boleh Ibu ya? Tidak boleh. Itu loh maksudnya, law seremonial itu. Tidak boleh. Tidak bisa ditukar pakai mentahan loh itu. Harus bawa sapi-sapinya gitu. Tidak ada bujuk itu Tuhan. Bawa mentahan aja ya, sapinya soalnya terlalu berat nariknya. Nggak ada. Hanya sebatas itu. Ya. Kita tidak harus lagi motong korban. Binatang sebagai korban, enggak. Kalau mau potong, dinikmati sendiri, dimakan bareng-bareng gitu, ucapan syukur ya boleh. Tapi kalau sebagai penghapus dosa, habislah kita. Kalau kita masih memakai standar ini sebagai patokan kehidupan kita ketika kita ada dalam Tuhan. Dalam bagian ini dibebaskan dari hukum Taurat, berarti aspek hukum upacara sudah dibebaskan saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menyelesaikan semuanya. Termasuk hukum seremonial itu. Selesai. Tidak lagi mengikat kita. Tidak lagi mengungkung kita atau tidak lagi membelenggu kita. Itu yang ketiga. Merdeka di dalam Kristus yang pertama. Merdeka dari dosa yang kedua. Merdeka dari hukuman kekal. Yang ketiga. Belum kering loh bibir saya ngomong. Jangan lupa-lupa gitulah atau pura-pura lupa. Yang keempat. Merdeka dari tradisi kosong dan filsafat buatan manusia. Merdeka dari tradisi kosong dan filsafat buatan manusia. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 mengatakan sedemikian. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Kalau kami di desa itu terasa, orang kalau mau punya hajat gitu, mau buat acara, harus dihitung dulu hari baiknya. Saya kadang-kadang guyon, kalau bagi saya hari baik itu pas ada acara di luar, tidak hujan, itu hari baik. Ya kan? Kalau hujan, bukan tidak baik juga, tapi tidak tepat waktunya gitu loh. Tapi kan tradisi-tradisi tertentu masih percaya itu. Kalau bepergian ingat, jangan hari ini. Kalau mau berumah tangga, tidak boleh jilu. Siji dan telu itu tidak boleh katanya. Tapi tidak apa-apa. Ketika sudah ada dalam Tuhan, saya membuktikan itu. Saya dan istri 1 dan 3. Aman. Karena Tuhan beserta. Kadang-kadang itu kan mengikat. Tradisi-tradisi yang sedemikian juga bisa saja mengikat. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, dimerdekakan dalam Tuhan, bukankah itu hanya filsafat-filsafat kosong? Di Kalimantan lebih ngeri. Ya, kalau kita misalnya bertamu ke rumah orang gitu, pas dapat orang makan, suruh makan tidak makan, harus
ngambil nasinya sedikit gitu, dimakan. Gitu. Kalau enggak, ada istilah sana itu kempunan namanya. Itu nanti kalau enggak ngambil itu bisa celaka. Enggak tahu celakanya apa. Itu di Kalimantan. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada kan yang sedemikian-sedemikian. Tapi saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebelum saya melayani di Tulungagung, saya ada tinggal di suatu desa yang bisa dibilang ya, mistisnya itu masih kuat. Maaf kata Bu, orang di sana tuh enggak percaya medis. Tapi percaya sama dukun. Satu desa, satu kampung itu 60 kakak, dukunnya 8. Saudara semua, yang enggak enaknya tuh dukunnya mati aneh-aneh gitu. Ada yang perutnya melembung gitu, dibawa ke rumah sakit, disedot, air keluar. Pulang, melembung lagi. Ya itu di luar nalar kita lah. Api itu jalan tiap malam itu sering keliling-keliling gitu, kayak patroli dia. Tapi ya hanya lihat aja. Itu di Kalimantan, tempat-tempat tertentu, tidak semua Kalimantan. Nanti Bapak Ibu Saudara takut mau ke Kalimantan. Ya, enggak semua. Sedemikian. Sedemikian orang percaya gitu loh. Yang repotnya, yang celakanya, kalau ini orang sudah ke gereja, konon katanya percaya Tuhan Yesus, KTP-nya sudah Kristen, masih percaya yang sedemikian, masih terbelenggu dengan hal sedemikian, repot itu. Ya, repot. Rasanya sih kita tidak sedemikian ya. Amin. Karena itu akan membelenggu. Ketahuilah bahwa apapun yang hubungannya dengan hal-hal yang sedemikian, sifatnya itu mengikat. Kalau kita tidak mau melepaskan, seperti khotbah 2 minggu berturut-turut itu, terbelenggulah kita. Terbelenggu itu jelas kita tidak akan merdeka. Kita tidak akan merdeka. Ketidakmerdekaan itu akan hal-hal yang sedemikian. Kenapa? Karena setiap orang yang ada dalam Tuhan seharusnya kita merdeka dari tradisi dan filsafat-filsafat yang salah. Merdeka. Bebas. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sudah menyelesaikan segalanya bagi kita. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi seakan-akan sama, anggap sajalah itu kebetulan. Alkitab kan jelas memberikan keterangan kepada kita kan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Enggak pernah. Enggak pernah Tuhan merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kenapa kadang-kadang kecelakaan terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan. Ya, banyak faktor. Bisa saja itu bukan hukuman semata. Tetapi keteledoran kita juga bisa terjadi. Bisa saja. Banyak hal yang menyebabkan itu. Oleh karena itu, jangan mau terbelenggu oleh tradisi dan filsafat yang salah. Tradisi dan filsafat yang salah itu buatan manusia yang memperbudak hidup. Memperbudak hidup. Itu dia tadi. Ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh. Terus yang boleh apa gitu loh. Yang boleh apa? Bingung kan kita. Tetapi ketika kita dalam Tuhan bukan berarti kita menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menghakimi. Tidak. Tetapi ini bisa saja menjadi jalan bagi mereka menyaksikan karya Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Berbeda, ada yang lain. Itu loh. Ada yang lain, ada yang berbeda. Kenapa? Karena orang percaya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan sudah bebas dari cara pandang dan tradisi yang salah. Sudah bebas. John Piper bilang begini. Orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih Allah. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih Allah. Dia bisa melihat kasih Allah yang sebegitu besar dalam kehidupannya, walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Walaupun di dalam keadaan yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Pergunakanlah kemerdekaan itu bukan untuk menjauh dari Tuhan. Bukan untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita bersama, merdeka dalam Kristus itu adalah merdeka dari dosa, merdeka dari hukuman kekal,
merdeka dari hukum Taurat, merdeka dari tradisi kosong, dan filsafat buatan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang merdeka? Atau masih terbelenggu oleh banyak hal yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan? Datanglah kepada Dia. Karena hanya Dia yang sanggup dan mampu memberikan kemerdekaan dan membebaskan kita dari setiap belenggu itu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah Kau lihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan, selidiki setiap hati pikiran kami.
terlebih melalui perenungan kebenaran firman. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia. Kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau, Tuhan. Tidak membelenggu kami, karena kami tahu Engkau sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu, Tuhan. Untuk kasih yang tidak berkesudah bagi kami. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu kepada kami, Tuhan. Mampukan kami, bukan hanya sebagai pendengar setia kebenaran firman, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulunganmu. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, siang hari ini kami menengadahkan tangan kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Memohon berkat-Mu atas kota tercinta ini, Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tulung Agung ada tetap dalam perlindungan Tuhan. Tulung Agung mengalami kasih dan damai sejahtera-Mu. Tulung Agung dilimpahkan kemuliaan. Kami mematahkan kutuk-kutuk yang mengikat, yang membelenggu di kota ini. Apapun itu Tuhan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah atas kota ini Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu bagi para pemimpin kami di kota ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan berkarya atas kehidupan mereka. Sebagai duta-Mu di tengah-tengah kota ini Tuhan. Biarlah hikmat Allah menyertai mereka. Kami rindu kota ini menjadi kota yang benar-benar ayam tentrem, mulio, lantino. Memberkati setiap kehidupan orang-orang percaya yang ada dalamnya Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi pembawa-pembawa perubahan yang memberikan dampak-dampak yang baik di tengah keberadaan kami. Kami berdoa untuk roh pemecah belah, roh intimidasi, roh-roh jahat yang berkuasa, yang mencengkeram kota ini. Tempat-tempat tertentu yang menjadi pegangan atau kekuatan orang-orang tertentu. Kami berdoa, biarlah Tuhan belenggu itu terlepas hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami ada dalam kasih. Setiap umat Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan. Biarlah kota ini terus ada dalam pantauan Tuhan. Tuhan melihat,
Tuhan tahu dan Tuhan berkarya di tengah-tengah kota kami ini. Terpujilah nama, terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian. Mari kita berdiri bersama-sama. Syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Bapak, di penghujung ibadah ini hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu yang ada di MDC di Tulungagung ini Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah berkarya, memberkati hamba-Mu, Pendeta Frinatal Purba, istri dan anak-anaknya, serta setiap rekan-rekan pelayanan yang ada dalam melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan berkarya, menolong, menyertai, memberkati mereka. Pengurapan perkenanan-Mu turun atas mereka. Karya Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan terus berkarya menolong dan campur tangan dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk segenap warga jemaat yang mungkin saat ini dengan segala pergumulan, kehidupan, tantangan, persoalan yang ada. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan memberkati yang bekerja, yang berusaha, apapun yang dikerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil. Anak-anak yang di bangku pendidikan, Tuhan memberkati studi mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Biarlah Tuhan terus berkarya. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk tempat di mana mereka menggunakan untuk beribadah. Tuhan memberkati tempat ini, mengurapi tempat ini. Tuhan terus berkarya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Bambang yang sudah berbelas kasihan, yang sudah mendukung pelayanan ini Tuhan sampai saat ini. Biar berkat kekuatan kesehatan Tuhan terus limpahkan kepada mereka. Memberitahukan segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka perbuat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap karyawan yang bekerja di Barata, di segala divisi yang ada, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan, terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama kembali ke rumah kita. Kembali ke aktivitas kita hari ini. Serta tengadahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berkat kepada Allah Bapa, pertolongan dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa memimpin dan menyertai hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Kami memuji